Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita sekarang tiba di akhir bab yang ketiga dalam Kitabul Jami'. Itu bab az-zuhud wal wara', bab zuhud dan wara', yang mana jumlahnya ada 11 hadis. Jadi kita tinggal membahas satu hadis lagi ya. Kemudian kita masuk ke bab yang baru, bab yang keempat, bab keempat dari 6 bab dalam Kitabul Jami'. Artinya sudah setengah kitab ya kita tamatkan, alhamdulillah. Setengah tahun, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita bisa menyelesaikannya sampai selesai. Kita masih bersama Kitabul Jami' Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang mana pada pekan lalu pada hadis yang ke-10 kita membahas sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Seluruh keturunan anak Adam itu pendosa, banyak berbuat salah, banyak berbuat alpa, keliru. Kita sudah panjang lebar pekan ini bahas masalah dosa semua karena dosa, karena kita pendosa. Wa khairul khata'ina tawabun, dan sebaik-baik pendosa adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini keturunan anak Nabi Adam alaihissalam dan juga anak Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Abul Bashar, bapaknya para nabi itu ada 2. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh. Karena ketika selamat dari bah yang luar biasa yang menenggelamkan semua permukaan bumi, Pak. Tenggelam. Kemudian menyisakan Nabi Nuh dan sedikit orang dari kaum beliau yang beriman kepada beliau. Beliau berdakwah 950 tahun, tapi yang beriman kepada beliau hanyalah beberapa orang saja. Ya mungkin lebih ramai kita malam hari ini, Pak, daripada pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Karena yang dilihat bukan kuantitas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun nabiyya wa laisa ma'hu ahad. Aku pernah melihat Nabi, atau aku nanti melihat Nabi dan beliau tidak ditemani seorang pengikut pun. Karena yang dilihat adalah kualitas beliau berdakwah, meskipun mungkin hasilnya tidak mengembirakan. Karena yang dilihat adalah kualitas dalam dakwah, bukan kuantitas. Sebagian orang menghalalkan segala cara untuk berdakwah atas nama dakwah. Kok diharamkan ini? Ini kan budaya. Ini kan metode penyebaran dakwah. Banyak orang-orang Hindu Buddha pada masa lalu masuk dakwah gara-gara ini, budaya ini. Kita katakan itu bukan standar kebenaran. Tapi standar kebenaran adalah berdakwah dengan metode dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau panutan dan teladan kita dalam berdakwah. Nah, ketika Nabi Nuh alaihi salam selamat dengan beberapa sedikit orang dari kaumnya, Allah menakdirkan ke semua orang selain Nabi Nuh tidak melanjutkan keturunannya. Meninggal anaknya, sehingga yang hanya tersisa adalah anak dan cucu Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga kita semua juga adalah keluarganya Nabi Nuh alaihi salam. Dan dikatakan Nabi Adam karena Nabi Adam yang lebih dahulu, sehingga kita lebih identik dengan anak cucu Nabi Adam. Kita bahas kemarin tentang beberapa poin tentang masalah taubat, ketika kita berdosa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama adalah poin tentang ikhlas dalam bertaubat, karena ikhlas itu adalah syarat diterimanya ibadah dan taubat adalah ibadah. Jadi taubat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena efek jera yang ditimbulkan. Kenapa kau enggak lagi berzina? Taubat saya. Kenapa? Kena raja singa. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau enggak maling lagi? Udahlah kapok, ditangkap polisi terus saya. Kenapa kau enggak berbuat asusila lagi? Udahlah, udah tercemar nama baik saya. Bukan karena Allah, ini bukan taubat yang sebenarnya. Tapi taubat sebenarnya karena kita ingin kembali kepada Allah, kita perbaiki diri kita, kita menyesal. Ya, kita merasa bersalah atas kesalahan dan dosa kita. Kemudian yang kedua, poin tentang masalah taubat adalah sebelum deadline. Karena taubat itu meskipun Allah bentangkan seluas-luasnya, tapi ada saat taubat tidak diterima. Yang kemarin apa yang pertama? Ketika nyawa di kerongkongan, itu udah deadline Pak, nggak bisa lagi bertobat. Ketika sakaratul maut, mau tobat nggak diterima. Kenapa? Udah habis deadline, nggak bisa disogok malakul maut. Ya, meskipun sedetik, 2 detik, 3 detik enggak. Kalau udah datang ajalnya, ya tidak ada yang mendahulukan maupun yang mengakhirkan. Kemudian yang kedua, kapan deadline-nya? Ketika matahari terbit dari utara atau selatan? Barat, tempat terbenamnya. Dan ini terbukti Pak secara astronomi. Saya dulu suka dengan astronomi. Ya, dan NASA mengatakan bahwasanya mungkin terjadi matahari terbit dari barat secara ilmiah. Allah alam bagaimananya, dan mereka mengamini hal tersebut. Seandainya NASA pun nggak bilang seperti itu, kita orang mukmin beriman dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang selanjutnya tentang masalah taubat, memperbanyak apa? Amal soleh. Ini hakikat taubat. Ketika berdosa, nggak hanya meninggalkan dosa, ya saya nggak minum lagi, saya nggak ini lagi, saya nggak itu lagi, tapi kita banyakin amal, naik ya kuantitas dan kualitas amal ibadah kita. Sholat kita naik, puasa kita naik, sedekah naik, Quran naik, dakwah naik, hadir kajian naik. Kenapa? Tobat. Karena itulah dikatakan sholatnya orang-orang yang tobat adalah sholat duha Pak. Kenapa? Karena duha pagi hari adalah quality time kita untuk kejar dunia. Kita kerja, cari nafkah, bergadang, ngantor. Kalau di waktu kita cari dunia, kita masih ingat dengan akhirat, kita masih ingat dengan ibadah, maka itu tanda kita adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sibuk dia. Bahkan di saat-saat dia saat-saat dia kejar dunia pun dia enggak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan salat duha salatnya at-tawwabin, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bukan dalil untuk males ngantor ya. Ya, akhirnya dia misalnya jam 8 sholatnya sampai jam 9. Kenapa? Malas di kantor. Ini enggak boleh. Kalau kita pegawai yang udah terikat waktunya, maka harus izin dengan yang punya wewenang. Kecuali diizinkan misalnya jam istirahat. Kita istirahat jam setengah 10 sampai jam 10 pagi misalnya, coffee break. Nah, boleh sholat duha ketika itu. Kemudian ada juga tentang masalah taubat yang keempat yang kita belum sebut adalah menjauhi teman-teman yang buruk. Di antara konsekuensi dari taubat juga teman-temannya. Karena ada sebuah kisah yang berkaitan dengan orang yang taubat, pembunuh 99 nyawa. Ini berdarah dingin Pak, bayangkan 99 orang dia bunuh dengan tangannya. Kalau kita berapa? Banyak Ustadz, nyamuk. Yang kita bunuh apa? Nyamuk. Ini nyawa manusia Pak, tanpa hak. Tapi begitulah hidayah kedatang. Tidak ada yang menyangka seorang mungkin preman, seorang pembunuh akhirnya kembali kepada Allah. Dan dia butuh konsultasi, tapi dia konsultasi sama orang yang keliru. Orang yang mungkin rajin ibadah, rajin sedekah, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sholat, tapi dia nggak punya ilmu, dia nggak hadir di pengajian. Levelnya masih ahlul amal, belum ahlul ilmu. Ilmu dan amal, baru amal tok.
tapi ilmunya kosong. Rajin pengajian. Sering kalian lihat jamaah sebelah yang suka pergi-pergi bawa kompor itu. Kalau dia ke masjid, subhanallah, baca Quran, Pak, mantap Qurannya. Dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, ya, baca Qurannya. Mereka tahan nginap. Kita pernah nginap di sini? Nggak pernah. Ya, belumlah selesai tanya jawab, banyak yang pulang sebagian. Ya, itu mereka nginap, Pak, weekend. Amalnya luar biasa. Pun Khawarij di zaman Nabi, subhanallah, sahabat-sahabat minder, sahabat loh, minder ngelihat betapa banyak amalnya. Tapi poin kita bukan di banyak amal saja, tapi apakah dia berdiri di atas ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Sehingga manhaj Ahlussunnah menggabungkan antara ilmu dan amal. Jogres baru jadi manhaj Ahlussunnah. Kalau amal saja nggak hadir kajian, salah. Kalau dia kajian aja tapi nggak beramal juga salah. Harus gabung, kolaborasi. Wahai ahli ibadah, saya sering berbuat dosa. Saya bunuh 99 manusia. Bisa nggak saya tobat? Subhanallah, alangkah besar dosamu, 99 nyawa. Nggak ada kesempatan untuk bertobat, berfatwa tanpa ilmu. Tadi rajin amal tapi ibadah nol zong, Pak. Ya, ibadahnya luar biasa tapi diajak diskusi bahas masalah agama yang sederhana nggak tahu. Sibuk fadail amal saja, fadail amal, tapi masalah ilmu nggak paham. Maaf kalau ada mantannya di sini. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya emosi nih pembunuh saat genap, yang awalnya 99 jadi 100. Tapi tetap aja meskipun dia khilaf, dia dosa, karena kita semua pendosa, dia punya kesempatan tetap untuk kembali kepada Allah. Dia datang ke orang yang tepat, dia tanya, siapa nih ahli ilmu yang benar di sini? Oh, ditunjukin si fulan. Datanglah nih pembunuh 100, sekarang bukan 99, udah 100, Pak. Ya, kalau dapat tambah sekali dapat bonus mungkin deh. 100 orang dia datang, ya dia bunuh, dia datang ke seorang ahli ilmu yang benar, Pak Ustadz, Pak Kiai, yang memang mengkaji ayat Al-Quran, hadis Nabi, punya bobot, punya isi. Ya, ditanya, ma mana'aka, apa yang menghalangimu untuk bertobat? Nggak ada. Bukankah dahulu ya orang-orang yang mulia, generasi terbaik bersama Nabi adalah orang-orang yang berbuat dosa, berbuat syirik, minum khamar, berzina, membunuh, berperang tanpa. Tapi sekarang jadi manusia yang paling baik. Tapi pesan si Ustadz, engkau itu di komplek Teksasnya, ya, itu negerimu negeri buruk, Pak. Jangan kamu tinggal di sana. Karena konsekuensi dari tobat, kau mau tobat, kau harus hijrah dalam tanda kutip. Kau pindah ke kampung yang soleh itu, ya, kota sebelah yang banyak ahli ibadah, banyak ulama, banyak pengajian di sana. Ya, setiap malam ada pengajian, misalnya di Prabu Mulih, hijrah ke sana. Misalnya dia tinggal di desa, di kota, nggak masalah, Pak. Ya, rezeki Allah atur. Yang tobat, Pak Ustadz, di sini pengajian cuman sekali sebulan. Saya rasanya pengen futur, Pak Ustadz. Tapi kerjanya apa, Pak? Jual baju bisa di mana aja. Hijrah, cari kontrakan di Prabu Mulih. Setiap malam pengajian. Ya, bisa pilih-pilih. Malam ini ada 3 tempat, 4 tempat. Ya, bisa pilih di mana saja sesuai dengan yang dibutuhkan. Akhirnya hijrahlah nih para mantan pembunuh. Kemudian di tengah jalan pernah kita bahas kisah ini, ya, akhirnya apa? Diributkan oleh malaikat, meninggal dia, diributkan jenazah atau mayatnya oleh malaikat rahmat dan azab, sampai endingnya Allah bilang sama negeri yang baik mendekat, negeri yang jauh buruk menjauh. Kemudian dihitung, ada malaikat sebagai wasit, juru tengahnya, ternyata dia lebih dekat dengan negeri yang baik. Jadi ini penting masalah tobat. Tobat juga teman-temannya. Kemudian kita bahas rukun tobat. Tobat punya rukun, Pak. Rukun itu bagian yang tidak bisa dihilangkan dari sesuatu. Yang kalau rukun tuh nggak ada. Ya, rukun Islam, ya, rukun iman. Dan juga tobat punya rukun, dan rukun tobat ada 3.
Dan saya sering umpamakan dengan waktu, karena waktu pun terbagi jadi 3. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya, masa lalu, past tense. Ya, karena saya guru bahasa Inggris, Pak. Ya, di Al-Madinah untuk SMP, karena kurang guru ya. Past tense itu masa lalu, fi'il madhi. Maksudnya apa? Menyesali dosa di masa lalu, nyesal. Dan inilah esensi taubat, kata Nabi, an-nadamah ya taubah, atau an-nadam taubah, penyesalan itu taubat. Jadi harus kita sesali di masa lalu, kita dulu ini, kita dulu itu, kita dulu enggak ini, kita dulu enggak itu. Harus ada penyesalan. Ini rukun dari taubat. Aku nyesel. Jadi kalau orang yang berbangga-bangga dengan masa lalunya, dia cerita, wah saya dulu semua merek topi miring, whisky, Asoka, laku cicip galo. Ini nggak boleh, karena nggak ada penyesalan. Kecuali ada maslahat. Ya aku nih dulu ada pengajian, boleh, ngapa ada boleh? Tapi aku nih dulunya mabuk, apa? Sama aku juga. Dulu aku malah lebih banyak mungkin mabuk daripada kau. Cuman alhamdulillah aku bisa sekarang, misal aku tinggal ke pengajian. Jadi ada maslahatnya, Pak. Jadi jangan kita suudzon dengan orang yang berbicara tentang masa lalu yang buruk. Semoga ada maslahat di sana. Ada seorang teman saya, ya, dia mantan gitaris sebuah band ternama. Kalau dia baru tobat ngomong tentang masalah hijrah, saya nggak setuju, karena belum teruji hijrahnya, Pak. Tapi kalau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun udah kokoh, udah punya circle yang baik, udah rajin pengajian, udah mateng, maka boleh dia inspirasi cerita agar jadi inspirasi. Kalau orang-orang yang dulu di puncak, ya, keterkenalannya saja bisa hijrah, yang bisa meninggalkan musik yang menjadi, ya, kehidupan mereka, sumber kehidupan mereka, sumber popularitas mereka, mereka bisa tinggalkan. Apalagi kita hanya penikmat ini gratisan, ya, yang beli CD-nya CD bajakan, yang install, yang download di YouTube-nya pun pakai wifi tetangga, dibajak tuh. Apalagi cuman sekedar kita yang kalau nyanyi suaranya fals, yang kalau metik senar gitar suaranya nggak tahu kunci Z dan F, ya nggak ada Z ya, F sama G dan semisalnya. Harusnya lebih bisa lagi untuk tobat. Ini poin yang pertama, menyesal di masa lalu, past tense. Sekarang present tense, masa kini. Harus meninggalkan dosa di masa sekarang. Masa lalu disesali, masa kini ditinggalkan. Jadi nggak ada istilah rokok terakhir, Pak. Ustaz, ini rokok terakhirnya, Ustaz. Itu bukan tobat. Ini minuman yang terakhir, Ustaz. Nian lah. Ya tidak lagi aku sudah ini. Masih disimpannya yang terakhir. Pelan-pelan minum dia. Takut habis. Ya. Itu bukan tobat, karena tobat meninggalkan dosa saat ini, sekarang, di masa sekarang dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, masa depan, future tense. Dia bertekad kuat, berazam gak akan dia ulangi di masa depan. Lihat, Pak, yang dilihat adalah tekad kuat, azam, bukan tidak pernah mengulang. Ya, yang dilihat taubat itu adalah bertekad kuat, benar-benar Pak Ustadz saya nggak akan ngulang. Itulah taubat. Ngulang lagi kau nih, nggak taubat kau kemarin. Taubat Pak Ustadz, cuman sekarang khilaf. Iya, bisa terjadi asal tadi niatnya benar, benar-benar aku tuh nggak pengenan Pak Ustadz. Demi Allah. Gak ada niat aku untuk ngulangi dosa itu. Cuman setelah setengah tahun, ya mungkin sedang futur atau sedang yang semisal masalah ekonomi, finansial, jauh dari Allah, ibadahnya turun, akhirnya terjerumus lagi.
Bukan berarti dia nggak tobat, bisa jadi tobat yang kemarin sudah dipenuhi, udah diterima, sekarang jatuh lagi. Ada sebuah hadis yang mengisahkan hal ini. Adnaba 'abdun zanban, ada seorang hamba berbuat dosa, kata Allah dalam hadis qudsinya. Faqala Allahumma ighfir li dzanbi, dia berdoa, ya Allah ampuni aku dosa aku, tolong hapuskan, ampuni. Dia benar-benar tobat, dia sesali masa lalu, tinggalkan dosa sekarang, dia bertekad kuat untuk enggak mengulang di masa depan. Allah bilang apa? Atnaba 'abdi fadanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi. Allah bilang hambaku ini berbuat dosa dan dia tahu dia punya Allah. Dia punya Rabbul Alamin yang bisa mengampuni dosanya, sehingga dia pun berdoa meminta ya pengampunan dosa kepadaku, kemudian Allah pun memaafkan dirinya. Kemudian tsumma ada, dia khilaf kembali. Manusia lemah, ya jatuh lagi. Fatna badan, dia bilang yang sama, ya Allah aku tobat, ampuni saya, Allahumma ighfirli rabbi ighfirli. Benar-benar tobatnya benar-benar. Dan Allah bilang hal yang sama. Kemudian dia mengulang ketiga, keempat, sampai Allah mengatakan, ya, wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka, kau lakukan apa yang kau inginkan dan aku sudah ampuni. Tadi ingat, benar-benar bertekad kuat. Jangan paling setengah tahun aku coba lagi lah. Sebulan lagi aku coba lagi. Allah mengetahui apa yang terbetik dalam hati. Kita nggak bisa bohongi Allah, Pak. Tobat kita Allah tahu ini benar-benar tobat yang nasuha atau enggak. Dan ini bukan alas-alasan jadi mudah-mudahan berbuat dosa. Nih hamba dalam hadis qudsi ini Bukhari Muslim, dia dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat, dan selalu Allah ampuni. Nah, berarti saya nggak apa-apalah, nanti dosa tobat, nanti dosa lagi tobat lagi. Masalahnya kita nggak tahu, kita diberi hidayah nggak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita malah menikmatinya. Siapa tahu kita malah lanjut, narik terus. Dan sebelum bertobat malakul maut jemput kita, udah nggak bisa kita mengikuti apa yang disebutkan dalam hadis ini. Itulah 3 rukun tobat. Masa lalu disesali, masa sekarang ditinggalkan, masa yang akan datang bertekad kuat tidak mengulang. Kalaupun ternyata qadarullah udah Ustaz 3-tiganya udah saya jalankan, alhamdulillah karunia Allah, tapi jatuh lagi, tobat lagi. Yang paling berat tuh di tekad kuat tidak mengulang itu. Kadang kita tobat sambal, Pak, pedes-pedes, tapi dalam hati masih pengen lagi. Itu kalau antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Pemberi maaf. Yang masalahnya dosa kan gak hanya sama Allah toh, tapi dosa juga sama sesama manusia. Karena itulah ketika sesama manusia, maka rukun yang awalnya 3 ditambah jadi 4. Yaitu mengembalikan hak yang telah kita ambil. Kalau berkaitan misalnya mencuri harta orang lain, tobatnya harus dikembalikan tuh harta, baik bendanya atau nominalnya, nilainya. Balik ini langsung ke sekolah lama galau, cari bibik kantin. Atau meminta dihalalkan, meminta dimaafkan. Ini kalau berkaitan dengan hak-hak manusia. Mungkin kita pernah mencela seseorang, berbicara buruk terhadap orang lain, dan ini berat. Inilah yang kata Nabi SAW, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Siapa yang pernah zalim sama saudaranya, baik menyakiti kehormatannya, hartanya, atau sesuatu yang ada pada dirinya, maka minta halallah sekarang.
Kenapa? Karena sekarang enak Pak, masih bisa minta halal. Kalau dia nggak terima, kita bisa berikan uang. Karena nanti ada suatu hari di pengadilan yang adil tidak bisa dibayar dengan uang, nggak ada dinar, nggak ada dirham. Balasannya adalah dengan pahala dan dosa kita. Dalam hadis ketika Nabi tanya, atadruna manil muflis, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Oh, tahu ya Rasulullah. Al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Tidak punya uang. Kalau tidak punya uang masih Pak. Sebagian mengeluh, Ustadz saya ini punya musibah, anak saya sakit, bla 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 bla, butuh biaya operasi, cuman saya tidak punya uang. Tapi kita punya aset, kita punya motor, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya tanah mungkin yang semisalnya. Berusaha dulu untuk jual itu Pak. Jangan langsung minta donasi. Kecuali orang yang inisiatif, itu beda cerita. Alhamdulillah ya, teman-teman peka, teman-teman tahu, oh ini ya penghasilannya cuma sekian, cuman ada musibah, ayo kita gotong royong, itu bagus. Tapi dari sisi kitanya, karena itulah para sahabat mengatakan yang bangkrut itu yang tidak punya harta dan tidak punya aset. Pak Ustadz saya ini udah terlilit hutang, Pak Ustadz saya ini boleh nggak terima zakat? Masya Allah, berapa Ustadznya? Sekian puluh juta Pak Ustadz. Tapi Bapak kan rumahnya ada tempat, ya tanah di mana-mana, ya orang turunan Jawa, di Jawa tanah, yang nenek moyangnya Jawa, ya punya tanah di Jawa misalnya. Kemudian dia ya misalnya punya ruko atau punya kendaraan, maka kita katakan dia ini nggak bangkrut, cuman hartanya bukan dalam bentuk uang. Bahkan sebagian teman-teman mungkin nggak punya uang, Ustadz aku nggak punya uang Ustadz sama sekali. Ditagih, mana duit kau nih, utang bayar lo, katanya aku duit cari na dompet na katina. Ya, tapi di rekening banyak. Ya, kenapa sekarang ada e-money namanya, uang elektronik dan semisalnya. Ya, karena itulah ada tips bagi yang suka pinjam uang. Punya 2 dompet Pak, satu dompet isi uang, satunya nggak isi uang. Kalau orang ditagih, keluarkan dompet yang nggak ada uang. Ya, pipit, ada polisi, mana sih mesti NK-nya? Ini Pak, lengkap Pak. Tadi kenapa nerobos? Maaf Pak, buru-buru mau kajian. Ya, ya sini loh. Ada berapa nih? Nggak Pak, udah ada Pak. Gitu ya. Nggak ada ya, karena dia keluarin dompet yang nggak punya uang. Ya, kalau masalah damai ya, itu beda cerita. Maksudnya dalam artian damai. Kalau hutang itu kan kewajiban kita untuk bayar. Ya, kalau masalah suap ya maka ya itu ya nggak diperbolehkan ya. Tapi jangan ditanya ya, Ustadz kalau ditilang nyiap apa enggak ya. Yang dilihat jangan perbuatan Ustadz, tapi fatwa Ustadz apa hukum bayar kalau ditilang? Nggak boleh, itu yang diambil. Meskipun kalian lihat, Saron kena tilang, keluar ke duit dia. Misal ya. Ya. Kemudian kata Nabi, al-muflis min ummati, bukan yang kayak gitu. Bangkrut dari umatku adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi, orang yang rajin beribadah, berbuat kebaikan, sholatnya luar biasa, ya sholatnya di masjid, kemudian rawatib, kemudian sholat malam, sholat duha, kemudian puasanya, sedekahnya. Akan tetapi antara hablum minallahnya luar biasa Pak, tapi dia banyak salah dalam hablum minannas. Qad syatama hadza, dia ngejek si fulan, wa qadhafa hadza, dia menuduh, fitnah, gunjing si fulan, berdusta, menuduh seseorang, wa akala mala hadza, dia makan harta fulan, wa safaka dama hadza, dia tumpahkan darah fulan, wa daraba hadza, dia pukul fulan, fayaqudu ya fayaqtasu hadza min hasanatihi, maka diambillah atau dibayarlah dengan pahala salat yang tadi dibayar.
Ya, pahala puasanya, pahala sedekahnya ini bangkrut. Udah capek-capek di dunia dia berbuat kebaikan, dia dulang pahala, ternyata dia sedekahkan pahala untuk orang-orang yang dizolimi. Karena itulah Imam Bukhari mengatakan, seandainya boleh gibah, aku akan gibahkan ibuku. Kenapa? Karena ibukulah yang berhak untuk mendapatkan pahala dari diriku. Uniknya Pak, kita nggak bisa berikan pahala untuk orang yang kita cinta. Justru kita memberikan pahala untuk orang yang kita tidak suka. Itu keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kalau amal kita banyak, amal kita 1000, zolim kita 500, masih ada sisa 500. Masalahnya amal kita sedikit, zolim kita banyak sama manusia. Ya, belumlah sempat orang dibayar semua ya kezaliman, saldo udah habis. Nih kau kemarin tuh ini ngembek barang di tempat aku, ngomongnya ini ya, ngomongnya jelek, aib, padahal aibnya dari kau dewek, kau minta ganti ke, kau zalim sama kau. Woi maaf nih ndak kate lagi aku pahalo. Lah habis segala aku jak uang-uang. Mana ya, udah dosa aku nah kau timpa. Ustadz berarti dia menanggung dosa orang lain? Enggak, itu dosa dia. Tapi dari ya aspek diberikan dari dosa orang lain. Sehingga yang awalnya saldonya banyak sekarang min. Kalau udah min ya wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuktasama alaihi minal khataya ukhidha min khatayahum faturiha alaihi thumma turiha finnar. Diambil dosa-dosa dari orang yang dia zalimi yang belum sempat dia balaskan, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka waliyazubillah. Maka hendaklah kita lebih hati-hati terhadap kezaliman kepada sesama manusia. Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Sedangkan manusia ya rambut boleh hitam tapi hati siapa yang tahu. Mungkin kelihatan baik-baik saja tapi mungkin dia dizolimi di hatinya. Ya wallahu taala a'lam. Kemudian apa fungsi kita bertobat? Ini apa keutamaan kita bertobat? Fadail taubat biar kita semangat bertobat. Yang pertama adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang yang tobat. Jadi yang Allah cinta bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa tok sama sekali. Enggak ada manusia kayak gini. Tapi orang yang kalau jatuh dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu senang kalau kita bertobat, Pak. Wallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falah. Allah itu lebih senang kalau kita tobat dibandingkan kalau kita nih kisahnya lagi jalan ke Palembang naik motor, kemudian tiba-tiba motor kita mogok di Gelumbang, di tempat-tempat kelapa sawit yang jauh dari pemukiman. Ya kita nyampir dulu, nepi dulu di jalan. Ya, kemudian kita letakkan barang kita di sana, di tas, HP kita, kemudian kita benari. Ternyata nggak bisa, nunggu mobil nggak ada yang lewat. Ya, kemudian apa? Kemudian kita tertidur kecapean. Ketika bangun motor kita sudah nggak ada, barang kita di sana, bekal kita di sana, ya. Dan kita udah cari-cari mana motor saya, meskipun ilustrasinya agak sedikit aneh karena motor nggak bisa jalan, ya. Kalau ini kan dulu kan unta bisa jalan. Ya cari-cari nggak ada. Dia udah putus asa. Ketika dia putus asa dia tertidur lagi. Dia ketika bangun, ya dia dapetin ontanya ada di hadapannya, motornya ada di sana. Ternyata dia ya lupa ngeletakin motornya. Itu pernah terjadi kisah nyata, Pak. Orang yang melapor ke polisi hilang motor di sebuah kampus universitas ITB kalau nggak salah atau IPB ya. Ternyata dia salah parkir motor. Ya, dia motor di situ, ya dia kira di sana. Motor saya hilang. Langsung panik udah jamaah kan. Ternyata salah parkir motor di situ. Itu motor siapa? Oh iya motor saya. Ya, yang terjadi mungkin dia salah dan itu saking senangnya dia sampai salah bilang, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu.
Ini ucapan kufur, Pak, kafir ngomong ini. Tapi karena dalam euforia yang kadang kita itu bablas nggak tahu apa yang kita ucapkan, maka ini tidak ya menyebabkan kekufuran. Jadi ini yang pertama, Allah tuh sayang dan cinta dengan kita yang tobat. Yang kedua, diampuni dosa. Ini diantara keutamaan orang yang tobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kalau terpenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun tobat tadi. At-taibu minan dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosa. Karena itulah diantara konsep yang sangat indah, Pak. Kalau kita dengar aib orang lain, dosa orang lain, tanamkan di hati kita, mungkin dia sudah tobat. Ustaz, antum tahu fulan? Tahu Ustaz, dia tuh dulu tuh pernah main ini Ustaz. Ya, dalam hati, oh mungkin dia udah bertobat. Ya, mungkin dia udah bertobat. Bisa jadi beritanya salah, bisa jadi benar. Kalau salah kita tinggalkan, kalau benar mungkin dia sudah bertobat. Dan kata Nabi, orang yang bertobat seperti tidak ada dosa sama sekali, meskipun catatan kriminalnya luar biasa jahatnya. Karena kita nggak boleh, Pak, berburuk sangka dengan narapidana. Dia tuh sudah keluar dari penjara, sudah. Ya, sosok sholat, sosok tobat. Ya. Nggak boleh kita seperti itu, karena kita lihat ini orang udah tobat, udah nggak lagi, udah kita ambil zahirnya. Seperti yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, sedangkan kita yang berbicara buruk, Pak, dapat dosa. Berbicara buruk kalau benar namanya ghibah, berbicara buruk kalau salah namanya fitnah, dua-duanya dosa. Yang ketiga, sebab masuk surga ini luar biasa. Said bin Jubair pernah mengatakan, ada orang masuk surga dengan dosa dan ada orang yang masuk neraka dengan pahala. Teman-temannya heran, sahabatnya heran. Wahai Syekh, kok ada orang yang masuk surga gara-gara dosa? Nggak logis, kan masuk surga itu karena pahala. Dan kok ada orang yang masuk neraka gara-gara pahala? Harusnya gara-gara dosa. Dan beliau mengisahkan, ada seseorang yang berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah dan menyesali sepanjang hidupnya perbuatan dosa tersebut, sehingga dia berjumpa dengan Allah dengan mendapatkan pengampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nih orang yang berbuat pahala, berbuat kebaikan, dia ujub, dia sombong, dia takabur, dia berbangga dengan pahalanya, dengan kebaikannya, sehingga Allah gugurkan segala kebaikannya gara-gara ujub dia terhadap pahala tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar. Wahai orang beriman, taubatlah dengan taubat yang nasuha, maka dia akan mendapatkan dua. Yang pertama, Allah ampuni dosa-dosanya, ini poin yang kedua tadi. Yang ketiga, Allah masukkan ke dalam surga, luar biasa. Ini ayat kalau dibaca para pendosa, mereka insya Allah akan meleleh, akan luluh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa Pak Ustadz orang yang masuk surga gara-gara dosa? Dalam Al-Furqan dikatakan ayat ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Orang yang bertobat, nggak sampai situ, dia sibuk beriman, dia sibuk beramal soleh. Kita bahas tadi poin-poinnya. Ya, taubat tuh beramal soleh juga. Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Allah ganti, Allah ubah kotoran-kotoran dosanya menjadi kompos-kompos pahala. Dosa tadi kalau tobat, Pak, jadi pahala. Bukan cuma dosanya yang dihapus, misalnya dosanya 50 nih. Ya, dia tobat 50-nya hilang, ditambah 50 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini yang menyebabkan seorang itu dapat surga itu ini. Karena berat untuk tobat tadi, syaratnya sesali, hatinya menyesali, meninggalkan, dan ini perlu perjuangan dan bertekad kuat, dan ini nggak mudah, apalagi menurunkan ego untuk minta maaf sama teman-teman yang kita zolimi. Maaf ya, aku yang salah dulu pernah fitnah kau, dan kau juga tahu tentang masalah itu. Ya sudah lama, ya lama juga aku sudah lama maafin kau antum ya. Iya, alhamdulillah. Berat itu Pak, bilang seperti itu.
Kita cacat tidak tahu baik. Kecuali yang kalau memang orang itu tidak tahu. Kalau kita fitnah, kalau kita bilang yang macam-macam, kita gibah, kalau dia tahu langsung harus minta maaf sama dia. Nggak boleh enggak. Tapi kalau dia nggak tahu, timbang-timbang konsekuensinya. Maslahatnya kalau jujur, kira-kira polisi dah ini masih hidup dah aku kira-kira. Rupanya dia sekarang sudah jadi polisi. Kalau kita ngelap jujur masa lalu, tahu dak kau dulu siapa yang mempermalukan kau, yang nyebar ke video kau gitu tuh. Iya masih aku senangnya sekarang nih kalau ada, dah aku bunuh udah itu. Nah maka tidak usah kita cerita. Maslahatnya nggak ada di sana. Caranya kita cukup sedekah atas namanya, dan kita revisi ucapan yang pernah kita sampaikan di tempat-tempat yang itu. Kita puji dia. Kalau selama ini kita jelek-jelekkan dia, kita puji, dia sebut kebaikan-kebaikan dirinya di hadapan orang-orang yang pernah kita gibahi dia di hadapan mereka. Yang keempat adalah solusi dari segala permasalahan. Segala problem, kita punya problem, solusinya tobat, Pak. Kenapa? Karena sumber permasalahan adalah dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, kata Allah, sebabnya dosa kalian. Sehingga logikanya kalau kita ingin terhindar dari musibah atau musibah kita bisa terurai, masalah kita menjadi selesai, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Qatadah rahimahullah, innal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum amma da'ukum fadunubukum wa amma dawa'ukum falistighfar. Allah atau Al-Quran menjelaskan penyakit manusia dan obatnya, penawarnya. Penyakit kita ini dosa, sumbernya dosa, dan obatnya, penawarnya adalah istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah segala permasalahan adalah solusinya tobat, kembali kepada Allah. Saya termasuk yang agak lama dapat anak, pernah dibilang, orang ini anak berapa waktu itu? Oh belum ada kakak kelas ya, belum start, belum kak. Oh iya, kurang istighfar ya katanya, kurang tobat. Mungkin canda teman dekat ya, ngomong jangan ceplos-ceplos, tapi itu benar-benar menghujam ke dalam dada. Benar tuh, kurang istighfar, kurang tobat. Kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Wahai kaumku, istighfarlah kepada Allah, minta tobatlah, bertobatlah dari dosa kalian kepada Allah. Apa balasannya? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan, kemarau, problem, solusinya tobat. Wa yumdidkum bi amwalin, yang merasa rezekinya surut, penghasilannya gitu-gitu aja, banyak istighfar, tobat. Lisankan di atas kendaraan, di waktu-waktu luang, istighfar. Sambil kerja istighfar, sambil nyangkul istighfar, sambil di motor istighfar. Kenapa? Karena Allah akan berikan kalian harta, wabanin, dan juga keturunan. Yang belum punya keturunan, cucu dan semisalnya, Allah berikan keturunan. Lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan juga kebun-kebun yang usahanya mungkin mandek, usahanya kebun dan juga sungai-sungai mengalir rezeki, Pak, karena tobat. Yang kelima, yang terakhir adalah meraih kebahagiaan. Hidup kita kurang bahagia, kurang nelangsa, atau kurang tenang, galau terus, sedih terus. Itu sebabnya dua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada dosa yang masih dikerjakan dan ada kewajiban yang masih ditinggalkan. Intinya berdosa. Kalau masih ada dosa, nggak tenang hati kita. Sehingga kata Allah dalam surat Hud ayat ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Istighfarlah kepada Tuhan kalian, mintalah ampun, bertobatlah. Yumati'kum mata'an hasana, Allah akan berikan kalian kehidupan yang baik, yang bahagia. Ini hadis yang ke-10 yang ternyata cukup panjang ya. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-11. Jadi inti dari hadis 10, kita pendosa dan marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya cerita alur-alur kelam sendiri, Pak.
Ya, dan terus kita tanamkan, kita pendosa, jangan merasa Ustaz udah hijrah sekarang, mungkin kita belum diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dengar azan dulu. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita lanjutkan sekarang hadis yang terakhir, Pak, di bab yang ketiga, bab zuhud dan wara'. Ini hadis yang terakhir. Diam adalah hikmah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa Anas ibn Malik khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu hikmatun, diam adalah hikmah, wa qalilun fa'iluhu, namun sedikit orang yang melakukannya. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'ab bi sanadin dha'if wa sahahu annahu mawqufun min qouli Luqman al-Hakim. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, tapi sanad ini dhaif, Pak, hadisnya lemah, dhaif. Yang benar adalah hadis ini mauquf. Jadi kalau pernah dengar kata marfu', mauquf, maqtu', marfu' itu disandarkan ke Nabi. Ini hadis marfu'. Maksudnya apa? Sampai kepada Nabi. Kalau ada kata mauquf, maka artinya enggak sampai kepada Nabi, mentoknya di sahabat, itu mauquf. Ini hadis mauquf. Maksudnya bukan hadis Nabi, bukan ucapan Nabi, tapi ucapan sahabat. Yang ketiga adalah maqtu'. Maqtu' ini enggak sampai ke Nabi dan sahabat, sampainya ke tabi'in atau yang di bawahnya. Yang benar adalah ucapan Luqman al-Hakim. Ya, bukan nama artis ya. Ini Luqman artinya orang soleh, nama seorang soleh yang dalam Al-Quran ada surat namanya surat Luqman, yang dikenal dengan wasiat-wasiat dan kalimat-kalimat bijak, terutama tentang parenting, pendidikan anak. Ya bunayya la tusyrik billah dan seterusnya. Ya inna syirka la zulmun azim dan seterusnya. Ulama beda pendapat, Luqman ini siapa? Kok ada namanya di Al-Quran abadi? Dan ingat, nama dalam Al-Quran belum tentu baik. Iblis ada dalam Al-Quran. Jangan sembarangan buka Quran pilih nama. Nama anak saya Titin, Masya Allah. Panjangnya apa, Pak? Titin Syayatin. Dari Al-Quran Syayatin. Ada nih Syayatin panggilannya Titin. Syayatin artinya setan-setan. Setan. Iya, makanya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Iya. Firaun gitu ya. Nah, Luqman al-Hakim, ulama beda pendapat siapa dia. Sebagian ulama bilang dia ini nabi. Sebagian berpendapat Luqman ini adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah. Ingat, Pak, nabi itu banyak. Ada nabi yang enggak kita kenal namanya, yang wajib diketahui 25, yang di luar itu banyak. Ada Nabi Daniel. Ya, Nabi Samuel. Jadi kalau pengen nama keren tapi nama nabi ini Daniel. Ya, siapa namanya? Daniel. Gaul nih enggak Islami. Nama nabi nih. Samuel. Yusha bin Nun. Ada yang bilang Nabi Syed. Ada yang bilang nabi-nabi yang lain, ya. Nah, Luqman al-Hakim ada yang bilang nabi, tapi pendapat yang tepat, ini pendapat kebanyakan mayoritas ulama, beliau ini adalah seorang yang soleh saja, bukan nabi. Ya, jadi orang yang soleh yang diabadikan dalam Quran kayak Zulkarnain, kan itu orang soleh, ya, yang dia bukan nabi, yang dikenal dengan ucapan-ucapan yang bijak. Dan beliau berkata tadi, diam adalah hikmah, tapi sedikit yang orang mengerjakannya. Jadi, Pak, kalau ada orang yang Ustadz saya ini pendiam, itu kelebihan. Pendiam dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, diam dari ucapan yang enggak bermanfaat. Ada ulama berkata, jika bicara adalah perak, maka diam adalah emas.
Kenapa kok diam bisa jadi hikmah, bisa jadi emas, diam bisa bagus? Karena banyak dosa disebabkan oleh lisan. Masih ingat hadis yang kita sampaikan di awal-awal kajian, penyebab orang masuk neraka yang paling banyak apa? Dua, al-fam wal faraj, dosa lisan dan kemaluan. Artinya kalau kita orang yang mungkin sedikit introvert, pendiam, ya, gak banyak komen di medsos, maka kita udah mengkanter 50% persentase masuk neraka. Alhamdulillah. Kata Umar bin Khattab, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak plesetnya, banyak salahnya. Ada ungkapan bijak dari para ulama, saya berkali-kali nyesel karena ngomong. Ngapalah aku ngomong cak itu tadi ya? Ngapalah aku komen gak gitu? Kenapalah saya berkata seperti ini? Tapi saya jarang menyesal karena saya memilih diam. Ngapa dak ngomong ya? Jarang. Kita lebih banyak menyesal karena ucapan dibandingkan menyesal karena diam. Berarti saya nggak mau jadi imam, Pak Ustadz. Saya nggak mau jadi muazin, nggak jadi ustadz, nggak mau aku jadi ustadz, banyak ngomong. Ustadz banyak ngomong. Kita katakan bukan berarti nggak boleh ngomong, Pak. Ngomong itu bahkan diperintahkan kalau ucapan yang baik. Jadi kapan terpuji diam? Kalau tidak bisa ngomong yang baik. Kalau bisa ngomong yang baik itu lebih bagus. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Dan baik ini ada baik kontennya dan baik packagingnya. Isinya baik, Al-Quran, nasihat-nasihat yang bagus, baik isinya. Dan juga baik packaging, penyampaian. Ada yang penyampaiannya bagus, ya, itaqillahi, depan uang banyak, bagus itakillah, cuman nyegak-nyegaknya tuh, ini nggak baik. Ada yang lembut luar biasa, ngajak minggat, nggak baik. Lembutnya Pak Ustadz dia, ya. Ini harus kita pahami, baik itu adalah baik isinya dan juga cara penyampaian, cara ngemasnya. Kalau nggak bisa baru kita diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan, ngomong yang baik dulu. Kalau nggak bisa awliyasmut, baru diam. Dan diam di sini adalah diam yang hikmah. Akan tetapi ada diam-diam yang tercela. Diam kapan? Diam dari kemungkaran sedangkan mampu mengingkari. Ini namanya setan bisu. Kalau suami yang diam dari kemungkaran, istrinya namanya dayuth, orang yang gak cemburu dengan kezoliman atau dengan dosa yang ada di dalam rumahnya. Istrinya nonton Korea, melok nonton pula dia. Ini dayus, tegur, jangan Mi, ini Mi. Nanti Umi lihat yang ganteng-ganteng, Abi nggak ganteng lagi. Nasihati, ya. Misalnya ya anak-anak kita masih berbuat dosa, saya sampaikan Pak dengan baik tadi. Masih dengar musik, sudahlah, janganlah anak dengar Al-Quran, ya. Masih terus, nggak masalah, sampaikan. Karena kita bukan mengubah, tugas kita menyampaikan sebaik-baiknya. Kalau kita punya power, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, lihat kemungkaran, kalau bisa punya power dengan tangan. Wa illam yastati fa bilisanih, kalau nggak bisa dengan tangan tapi mampu dengan ucapan, ya. Jadi ini diam yang terpuji adalah diam dari kalau nggak bisa ngomong yang baik, ya. Dalam grup WhatsApp dia silent rider, bagus, ya, nggak pula banyak komentar. Kalau nongkrong ngomong yang baik-baik saja dan yang semisalnya. Bukan berarti nggak boleh bercanda, nggak boleh ngomongin hal-hal mubah, boleh, ya. Tapi kalau kita bisa lebih diam, ya, maka itu lebih baik. Nah, selesai kita alhamdulillah 11 hadis Pak dari bab yang ketiga, zuhud dan wara. Kita udah selesai bab pertama, bab apa? Tentang adab. Yang kedua tentang bir wasilah, berbakti dan silaturahmi. Yang ketiga tentang zuhud dan wara. Alhamdulillah, kalau bisa ngamalkan semuanya luar biasa.
Dan kita tiba di bab yang keempat, ini bab yang paling panjang. Karena ada 37 hadis. Ya, kalau yang lain tadi kayak belas-belasan, ini 37, double panjangnya. Kenapa? Karena bab ini berkaitan dengan tarhib min masawiil akhlak. Ancaman, peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, ini kita bahas kemarin kan, bahwasanya kalau pengen make gelas yang sedang kotor, bersihkan dulu gelasnya, hilangkan dulu kotorannya, baru kita isi air. Hati kita nih ada sifat-sifat yang buruk, itu hilangkan dulu, baru kita isi yang baik. Jadi dibahas akhlak buruk dulu, nanti baru bab yang kelima, targhib fi makarimil akhlak, motivasi untuk berbuat akhlak yang baik. Sekarang ancaman, peringatan, hati-hati, warning dari akhlak-akhlak yang buruk. Ada 37 hadis. Ya. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, dan judul kita pada malam hari ini ya yaitu api dengki. Kata Nabi SAW, iyyaka wal hasad, hati-hati dari dengki, dari iri hati, dari hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad itu ibarat api. Di dalam Islam ibarat api, yang api itu sifatnya apa? Membakar. Kalau kita lagi yang ngidupin api, kemudian ngasih kertas, terbakar. Apa yang dibakar? Ya'kulul hasanat, membakar pahala-pahala kebaikan, ketaatan, amal soleh kita. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar, menjadikan dia arang atau abu dan semisalnya. Hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan riwayat senada dari Anas bin Malik. Hanya saja hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ahli hadis dan dinilai enggak dhaif oleh sebagian yang lain. Meskipun hadis ini dhaif oleh sebagian yang lain, tapi maknanya benar, Pak. Karena hasad ini sangat bahaya. Loh, kok bisa Ustaz pahala kita habis? Masih ingat tak hadis tentang masalah bangkrut tadi? Kenapa orang kadang zolim sama orang lain, Pak? Di antara sebabnya hasad. Sesama profesi, wah dia lebih laris, mulai dizolimi. Dia itu yang pakai jimat, dia itu jualannya kayak gini-gini. Orang pelanggan pada lari, zolim dia. Sebabnya apa? Hasad. Kita menuduh orang yang enggak-enggak, kita sakitin orang biasanya dan kebanyakannya karena hasad. Karena itulah logis, hasad menghapuskan pahala-pahala ibarat api, karena hasad melahirkan kezoliman, penganiayaan, dan ini butuh kepada ya yang tadi meminta maaf kepada orang-orang yang kita hasadi, karena kita berlindung kepada Allah dari hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari ya keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Karena orang yang hasad bisa menimpakan sihir yang dikenal dengan ain. Ain itu artinya ais, mata. Sihir yang berasal dari mata. Mata hasad biasanya, meskipun gak harus hasad ya. Intinya takjub, kagum, wah dia laris nian, wah bininya belaga nian, wah dan seterusnya. Ketika orang hasad dan dia lupa menyandarkan kekagumannya kepada Allah, bisa jadi Allah turunkan ya bala, ujian, musibah, yang ini namanya sihir ain. Ngapa kau sakit? Yona aku sejak kemarin tuh aku selfie disakit. Nah, ternyata banyak yang muji dia ganteng, alhamdulillah kita yang tidak ganteng. Ya. Kenapa? Oh, kemarin tuh ada yang muji-muji mobil saya, ya tiba-tiba mobil saya rusak, nggak tahu rusaknya, udah dibawa ke bengkel, nggak benar. Bisa jadi dari ain. Tapi ingat, ini bukan kita menunjuk-nunjuk hidung orang. Oi, aku nih sakit gara-gara ada yang ain sama aku. Ingat, itu berasal dari kekaguman. Ada tak orang kagum sama kau? Hati, ya sudah. Jadi kita introspeksi diri, Pak, introspeksi diri. Makanya kita berlindung, berbenteng dengan zikir pagi dan petang. Kenapa hasad bisa berbahaya? Ini dosa yang pertama di langit dan di bumi, Pak.
Dosa pertama di langit dan di bumi hasad. Iblis, orangnya soleh, penghuni langit, orang yang mulia, punya kedudukan di sisi Allah nih iblis. Tapi karena hasad, ketika Allah ciptakan Adam dari tanah sedangkan dia dari api, loh kok kami yang dari cahaya, dari api disuruh sujud kepada Adam yang dari tanah? Nolaklah si iblis. Ana khairun minhu, aku lebih baik dibandingkan dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku mah dari api, api membara membakar, sedangkan dia dari tanah. Padahal hebat tanah hebat api, Pak. Hebat tanah, kalau ada kebakaran di ruko mana timpa ke gunung, hilang dah apinya, hilang. Hebat tanah. Kalau misalnya ada api di sini, tambah batu bentong, hilang dia. Tapi karena hasad tadi dia mencari-cari, dia nggak suka kok iblis disuruh sujud sama Adam. Ini dosa pertama yang menyebabkan iblis terlaknat, terlempar dari kerajaan surga, ya, menjadi penghuni neraka yang abadi selama-lamanya. Jadi salah ada yang bilang, oh iblis itu ditugaskan Allah untuk menggoda manusia. Ya Allah dia tuh enggak, Pak. Iblis itu adalah makhluk yang durhaka. Karena hasad kemudian dia sombong, kemudian dia durhaka, ya, bermaksiat kepada Allah. Kemudian juga di bumi, dosa yang pertama dosa hasad. Zaman dulu yang namanya orang hanya anak Nabi Adam semua, sehingga boleh menikah sesama adik, sesama keluarga. Kalau sekarang nggak boleh. Pernah raja di zaman Nabi Yahya melegalkan nikah sesama keluarga, sang kuryang, ya, menikahin ibu sendiri, menikahin adik sendiri, ayu dewek, bibi dewek, ponaan dewek, kaspupu boleh, ya. Kemudian karena tadi ada dua sepasang, Habil dengan siapa, saudarinya Qabil dengan siapa, dinikahkan silang. Sama-sama adik mereka ini. Ya, cuman pasangannya kan kembarnya Habil sama Fulanah, kemudian Qabil sama Fulanah. Tapi enggak dinikahkan dengan kembarannya, disilangkan. Ada yang bilang seperti itu, Habil sama saudarinya Qabil, Qabil sama saudarinya Habil. Irilah si Qabil, dia enggak terima. Adik dia lebih cantik. Ya, ada yang bilang nih fitnah wanita, ada yang bilang karena masalah kurban, sama-sama hasad. Kurban, Habil kurbannya kambing, Qabil kurbannya atau persembahannya hasil tani. Yang diambil adalah kambingnya si Habil. Ya, kambing yang gemuk yang paling bagus disembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh Allah, hilang di atas bukit. Katanya itulah nanti yang diganti untuk kambing Nabi Ismail. Ada yang ngomong itu, jauh nian tapi ya jaraknya. Ya, enggak benar seperti itu. Nah, ini hasad. Akhirnya marahlah si Qabil, dia bunuh si Habil, pembunuhan pertama, dan si Qabil mendapatkan dosa dari setiap pembunuhan yang terjadi. Man sanna sunnatan sayyi'atan, dia dapat, ya, contoh, ya, dia memberikan contoh yang buruk diikuti orang-orang lain, maka dia dapat dosanya. Jadi bahaya masalah hasad. Ya, apa itu hasad? Terus apa beda dengan ghibthah? Kemudian bagaimana tips-tips biar kita enggak hasad, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Ya Allah ta'ala alam, ya, mohon maaf karena agak panjang karena kita ngejar judul, ya. Kita bahas dua pertanyaan ini. Yang pertama, Ustadz, saya 5 bersaudara. Saat saya besar ada barang peninggalan orang tua saya yang diberikan nenek kepada saya. Apakah itu harus dibagi kepada saudara saya juga? Jawabannya adalah kapan dikasih barang tersebut. Kalau barang tersebut dikasih ketika nenek sudah sakit-sakitan mau mati, itu namanya wasiat. Ya. Maka, ya, atau kalau diniatkan, ya, diniatkan ketika sakit, maka itu khawatirnya wasiat. Tapi kalau diberi ketika lagi sehat-sehat saja, maka itu hukumnya hibah, hadiah. Maka boleh kita terima dan tidak harus dibagi kepada saudara kita. Allahu ta'ala alam. Andai seseorang bergelimang dosa bertobat, namun dia bertobat mengikuti pemahaman yang menyimpang dari pemahaman salafus soleh, apakah tobatnya bisa diterima? Iya.
kita harus bahas dulu apa yang dimaksud dengan bertobat dengan pemahaman yang menyimpang. Karena rukun tobat tadi kan 3, Pak. Dia nggak bahas masalah pemahaman. Dia menyesali, meninggalkan, bertekad tidak mengulangi. Itulah tobat. Adapun dia ternyata belum kenal manhaj sunnah, belum mengenal manhaj salafus soleh, maka itu permasalahan yang lain. Jadi kita tetap husnuzon, tobatnya diterima dari sisi yang itu. Dia dulunya misalnya narkoba, kemudian dia tobat. Kemudian dia yang dulunya narkoba, kemudian dia sekarang pelaku bid'ah. Kita berharap dosa narkobanya diampuni, tapi dia akan diuji lagi dengan dosa kebid'ahannya atau dosa menyelisih manhaj salafnya, begitu. Tetap kita berbaik sangka, bukan berarti kalau dia nggak ikut sunnah semua dosanya nggak bisa diterima, nggak. Yang penting adalah ikhlas dan mutabaah dalam tobatnya, tobatnya. Kecuali tobatnya saya ini kalau tobat harus menyembelih misalnya kambing sekian, ayam hitam di jam 12 malam. Nah ini beda, ini perbuatan syirik yang menghapus kebaikan, termasuk kebaikan tobat. Itu beda cerita. Berarti memang cara tobatnya yang tidak dibenarkan, karena diselingi oleh hal-hal yang berbau kesyirikan dan yang semisalnya. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kalau menghendaki. Dan kita semakin dekat dengan Ramadan, Pak, maka sibuk-sibuklah kita persiapan, preparing, pemanasan, stretching, dengan memperbanyak amalan-amalan Ramadan. Ramadan itu identik dengan apa? Puasa, sholat tarawih, sedekah, ada zakat fitri dan semisalnya. Maka perbanyak ini. Baca Quran tambah lagi. Maka perbanyak ini. Konten Qurannya diperbanyak, bacaannya, puasanya dirutinkan, ditambah Senin Kamis atau misalnya 3 hari dalam sebulan, entah hari apa. Kemudian juga sholat malamnya mungkin dipanjangin, ditambah. Kemudian sedekahnya ditambah, biar kita ketika bulan Ramadan udah biasa nih. Udah banyak persiapannya. Allah Ta'ala alam. Demikian, semoga Allah berikan kita keistiqomahan terus untuk ilmu agama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.